Halo semuanya, gue Ryan Live, dan kalau misalkan teman-teman di sini udah follow Instagram gue, pastinya udah sering lihat karya-karya motion graphics gue yang seperti ini. Nah, setelah beberapa kali gue upload karya-karya motion graphics kayak gini, ternyata banyak dari kalian yang pengen belajar atau pengen sekedar tahu nih workflow atau alur kerja gue dari awal sampai akhir ketika bikin project motion graphics seperti ini. So without any further ado, roll the bumper. Let's go. So, hal pertama yang pengen gue bahas di sini adalah jenis karyanya. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran, jenis karya motion graphics yang gue upload di Instagram ataupun di TikTok gue, itu masuknya ke abstract animation. Kenapa abstract animation? Karena kalau misalkan ditonton, ya sebenarnya nggak ada key message, cerita, atau pesan apapun yang pengen disampaikan lewat karyanya. Jadi cuma sekedar pengen berekspresi aja dengan ngevisualisasiin musik atau soundtrack. Terus apa gunanya bikin abstract animation? Kan nggak ada pesannya. Jawabannya simple, sebagai medium untuk kita latihan mengasah skill grafik dan motion design. Rata-rata setiap project motion graphics yang gue buat itu makan waktu sekitar 1 sampai 2 minggu. Dan ini sebenarnya balik lagi ke kompleksitas setiap scene-nya. Jadi kalau misalkan ada satu atau beberapa scene yang lebih rumit atau belum pernah gue eksekusi sebelumnya, nah itu akan makan waktu lebih lama. Make sense kan? Dan ada kalanya juga yang bikin lama adalah idealisme gue sendiri. Karena ya balik lagi, motion graphics seperti ini itu bukan untuk klien. Jadi gue bebas mengutarakan idealisme gue. Ada kalanya projectnya udah mau jadi nih, terus gue ketika play lagi keseluruhan videonya, ternyata ada satu scene yang gue kurang suka, entah itu dari movement animasinya, dari layoutnya, dari warnanya, or whatever. Dan itu kemungkinan besar bisa gue delete, gue rombak ulang, which means gue desain ulang, gue animasiin ulang. So, ya kayak gitulah sebenarnya iteration prosesnya. Nah, kemudian kita masuk ke acara intinya, which is tahapannya sebenarnya apa aja ketika bikin karya motion graphics seperti ini. Kalau di case gue dan di pengalaman gue, ada 3 yang bisa gue jabarin, yaitu ideasi, preproduksi, dan yang terakhir adalah produksi. Ketiga hal ini akan gue detailin dimulai dari ideasi. Pertama, tahap ideasi. Di sini tuh sesimpel kita mencari tahu sebenarnya kita pengen bikin karya apa dan rencana kita seperti apa nih untuk nge-eksekusi projectnya nanti. Nah, lagi-lagi berdasarkan pengalaman gue, ide itu ada 2 jenisnya. Sebenarnya sama kayak ketika kita mendapatkan klien. Ada klien yang datang sendiri ke kita dan ada klien yang harus kita jemput bolanya atau jemput projectnya gitu. Nah, sama dengan ide. Ada ide-ide yang tiba-tiba kita dapat dan ada juga ide yang harus kita gali dulu dengan ngeruk kepala kita sampai pusing gitu. Nah, biasanya kalau untuk gue sendiri lebih banyakan yang pertama, yaitu idenya langsung datang ke gue. Contoh, pas gue lagi rebahan di kasur dan gue dengerin musik yang gue suka, biasanya secara otomatis gue akan mengimajinasikan visual-visualnya. Nah, di momen kayak gitu gue langsung ambil sketchbook dan pensil, langsung aja gue gambarin storyboard kasarnya. Fungsinya supaya gue nggak lupa dengan hasil imajinasi gue. Sesimpel itu. Dan ini tuh sebenarnya bukan storyboard finalnya yang akan gue pakai di karyanya nanti. Cuman sebagai idea bank aja. Kalau misalkan gue butuh referensi pas lagi bikin storyboard yang fixnya. Nah, setelah itu barulah gue masuk ke tahap pre-production, dimana di sini tuh isinya adalah bikin mood board dan storyboard. Jadi ada 2 ya. Yang pertama adalah mood board, baru storyboard. Nah, intinya di tahap ini adalah persiapan aset sebelum nanti kita buat vektor dan tentunya animasinya di tahap produksi. Pertama, gue akan bikin mood board. Cara gampangnya adalah pergi ke website references kayak Pinterest, Behance, ArtStation, dan lain sebagainya, cari artwork atau hasil-hasil karya motion graphics atau graphic design or whatever yang kalian rasa bagus untuk dijadiin referensi dan dikumpulin ke dalam satu canvas atau di dalam satu board gitu. Nah, mood board ini berperan penting ke tahap selanjutnya, yaitu storyboard, dimana di sini gue akan fokus ngegambar sketsanya scene by scene. Nah, ini adalah storyboard yang finalnya, bukan yang hasil kasarnya setelah gue berimajinasi yang gue jelasin barusan tadi. Nah, fokus utama di tahap storyboarding ini sebenarnya lebih ke layout dan siluet bentuknya. Keduanya harus jelas, karena seenggak-enggaknya kalau misalkan gambar kita kurang bagus, yang dimana gue juga kayak gitu, gue nggak terlalu punya basic untuk ngegambar, seenggaknya kita punya gambaran layout atau tata letak dan kelihatan jelas bentuk-bentuknya itu seperti apa. Jadi ketika kita ubah dari sketsa ke ilustrasi vektor, kelihatan jelas tuh point of interest dan komposisinya. Storyboard ini akan terus gue iterasi, dalam artian gue akan evaluasi mana aja sketsa dalam scene yang sebenarnya masih bisa diimprove lagi. Dan kalau misalkan udah fix, baru gue masuk ke tahap selanjutnya, yaitu produksi. Nah, di bagian produksi ini ada 2 tahap utama, yaitu asset creation atau asset design dan tentunya animation.
Intinya adalah sketsa yang udah kita buat itu kita ubah ke bentuk vektor, dan hasil vektornya itu kita kasih waktu supaya hidup. Dalam artian ya kita kasih animasi. Untuk bikin ilustrasi vektornya gue pakai software Adobe Illustrator karena obviously ini didesain untuk ilustrasi vektor. Di sini gue tuh fokus penuh ngubah sketsa dari storyboardnya ke bentuk vektor yang high quality. High quality yang gue maksud di sini adalah gue sangat perhatiin mulai dari lekukan bentuknya sampai gradients di masing-masing objects-nya. Nah, biasanya tahap ini makan waktu 2-3 hari, tapi balik lagi tergantung ke kompleksitas scene-nya. Nah, ada beberapa trik yang gue pakai untuk efisienin proses illustration ini. Contohnya kalau misalkan ada satu scene di mana ada bagian yang simetrisnya, nah itu gue cukup desain salah satu sisinya aja. Baru nanti di proses animasi, setelah gue animasiin, gue mirror atau gue reflect. Jadi gue nggak makan waktu atau nggak ngerjain 2 kali. Setelah storyboard dalam bentuk high quality vektornya udah fix, baru gue import dari AI ke AE. Nah, di sini gue sebenarnya memanfaatkan plugin namanya adalah Overlord. Ini adalah plugin berbayar dan gue sangat merekomendasikan kalau misalkan teman-teman sudah punya modalnya atau sudah punya cuannya untuk invest ke plugins. Karena kenapa? Dibandingkan dengan kita harus import secara manual project file Adobe Illustrator ke After Effects yang bisa secara jujur gue bilang itu makan waktu banget. Dengan Overlord itu sekali pencet aja. Jadi caranya tuh coba gue demonstrasiin ya. Jadi kita select dulu scene-nya semuanya. Kalau misalkan udah, kita buka plugin Overlord-nya dan klik yang push to After Effects. Dan secara otomatis ini semua akan terimport ke After Effects dalam bentuk shape layer dan gradients-nya bisa kita mainin langsung. Ini keren banget sih. Nah, kemudian kita masuk ke tahap utamanya yaitu animasi. Di sini sebenarnya ada 2 jenis workflow atau cara kita bikin animasinya. Yang pertama adalah kita bikinnya langsung tuntas scene by scene. Jadi, misalkan ada 8 scene. Nah, kita kerjain mulai dari scene pertama, itu langsung kita tuntasin sampai bener-bener fix banget, sampai final banget animasi di scene satunya. Kita move ke scene 2 dan seterusnya sampai ke scene 8. Nah, yang kedua caranya itu adalah dengan bikin rough animation untuk keseluruhan scene-nya. Jadi fokus ke penempatan keyframes untuk properties yang butuh untuk dianimasiin. Baru kalau udah masuk ke tahap easing alias kita perhalus lagi keyframes-nya dengan fitur Easy Ease yang ada di After Effects. Nah, di sini gue nggak akan bilang ada yang lebih bagus daripada yang lain. Jadi balik lagi ke preferensi dan kenyamanan teman-teman ketika ngerjain projects-nya. Untuk gue sendiri, gue lebih nyaman yang pertama karena gue bisa fokus penuh ke setiap scene-nya. Nah, kalau animasinya udah selesai, baru gue tambahkan finishing touch-nya. Mulai dari color adjustments, vignetting, deep glow, chromatic aberration, depth of field, dan lain-lainnya. And in a nutshell, itu adalah cara gue untuk bikin project motion graphics. Nah, untuk teman-teman yang udah nonton sampai detik ini, gue berterima kasih banget. Dan kalau misalkan kalian pengen belajar bikin motion graphics secara lebih mendetail dan lebih komprehensif lagi, gue sudah nyediain solusinya di Motion Master Course. Dimana ini adalah kelas online yang gue desain secara utama untuk teman-teman yang pengen belajar dan ngembangin skill motion graphics dari A sampai Z. Materi yang ada di dalam kelas ini udah bisa dibilang lengkap karena mulai dari pelajarin fundamental After Effects. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini nggak punya basic After Effects, tenang aja karena diajarin itu dulu. Dan nantinya kita akan belajar untuk bikin motion graphics persis kayak gini dari awal sampai akhir. Keren banget gak sih? Jadi ketika teman-teman gabung ke Motion Master Course, nonton dan praktekin modulnya secara rutin, gue akan jamin teman-teman bakalan punya portfolio motion design yang bernilai tinggi. So far sih udah ada ratusan member yang belajar bareng di Motion Master Course, dan dalam waktu dekat ini sih kayaknya gue akan update materi baru, which means harga masuknya bakalan naik juga. Tapi tenang aja, spesial untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir durasi, gue akan kasih kode promo spesial. Jadi kalian bisa gabung ke Motion Master Course dengan klik link yang gue sediain di bawah, pakein kode promo BISA Motion untuk harga spesialnya. So, kira-kira segitu aja untuk sharing kali ini. Stay creative, stay healthy, and I'll be seeing you guys in the next video. Let's go.